Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufti Aminuddin Haris dari kelas 1B jurusan Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan menganalisa hukum tata pemerintahan, hukum tata negara, dan hubungan antara hukum tata pemerintahan, hukum tata negara, dan ilmu pemerintahan. Yang pertama, analisa hukum tata pemerintahan merupakan hasil terjemahan dari administratif mempunyai banyak peristilahan. Namun demikian, banyaknya peristilahan, perbedaan dalam penamaan peristilahan tersebut, administratif tersebut tidaklah perlu untuk diperdebatkan karena perbedaan tersebut tidak membawa pengaruh baik pada isi maupun lingkupnya. Yang kedua ada hukum tata negara. Hukum tata negara berasal dari 3 suku kata yang terpisah, yakni hukum, tata, dan negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), memiliki makna yang pertama ada peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Selanjutnya ada kata tata dalam KBBI memiliki makna aturan, biasanya dipakai dalam kata majemuk, kaidah, aturan, dan susunan cara menyusun sistem, sedangkan negara dalam KBBI memiliki makna yaitu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Selanjutnya ada hubungan ilmu pemerintahan dan hukum tata negara atau hukum tata pemerintahan dapat dibedakan dari sisi ontologi, epistemologi, maupun aksiologinya. Namun kedua ilmu itu ternyata saling terkait satu dengan yang lainnya. Dalam kaitannya dengan keterkaitan, ilmu pemerintahan merupakan salah satu sumber hukum dari hukum tata negara. Selain itu, hukum tata negara atau pemerintahan juga memperoleh legitimasi bahan kajian dan pembahasannya dari topik-topik yang diajarkan dan dibahas dalam ilmu pemerintahan. Di sini ada menganalisa hubungan antara hukum publik dan hukum privat dengan hukum tata pemerintahan. Perbedaan dan persamaan hukum publik dan hukum privat itu seperti yang pertama ada persamaan itu ya. Persamaan antara hukum publik dan hukum privat adalah keduanya merupakan peraturan dan hukum yang mengatur kehidupan manusia. Keduanya mempunyai sanksi hukum tertentu yang dapat dikenakan terhadap para pelanggarnya. Tetap tunduk pada pengecualian yang bisa saja diberlakukan dalam keadaan yang memaksa, dalam hal tidak adanya jalan-jalan yang dapat ditempuh untuk mengatasi keadaan-keadaan darurat saja. Selanjutnya ada perbedaan di antara keduanya itu adalah hukum publik mengutamakan kepentingan hukum, sedangkan hukum privat mengutamakan kepentingan perorangan atau individu. Hukum publik dipertahankan oleh negara, sedangkan hukum privat di dipertahankan oleh individu. Para pelanggarnya diminta tanggung jawabnya berdasarkan tuntutan jaksa, sedangkan hukum privat para pelanggarnya diminta tanggung jawab berdasarkan tuntutan dari pihak penggugat sebagai pihak yang langsung dirugikan. Hukum privat atau perdata adalah segala peraturan hukum yang mengatur hubungan antar orang yang satu dengan orang yang lain. Hukum perdata disebut juga pula hukum private atau hukum sipil sebagai lawan dari hukum publik. Hukum publik adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif. Jadi yang bersifat tanpa hak menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Hubungan hukum tata pemerintah, hubungannya dengan publik. Hukum tata pemerintah merupakan cabang dari hukum publik karena mengatur hubungan antar negara, lembaga pemerintahan dengan warga negara atau pihak swasta. Hukum private, meskipun hukum tata pemerintahan masuk dalam kategori
Hukum publik kadang-kadang ada pertautan dengan hukum private, terutama ketika pemerintah bertindak sebagai pihak dalam transaksi yang bersifat perdata. Misalnya ketika pemerintahan melakukan kontrak dengan, perusahaan swasta, untuk pengadaan barang dan jasa, hubungan tersebut, tunduk pada aturan, private seperti kontrak dagang. Berikutnya ada berikan analisis mengenai sejarah singkat dari hukum tata pemerintahan dan berikan contoh aturan dalam, hukum tata pemerintahan yang kalian ketahui. Oke, kita akan membahas, menganalisa, sejarah hukum tata pemerintahan. Jadi sejarahnya itu, perkembangan HTP, terutama di Indonesia itu, studi kajian HTP ini telah dikenal dan diajarkan di perguruan tinggi Indonesia sebelum tahun 1946 dengan istilah Stats and Administrative. Istilah ini berasal dari Belanda yang mana di negeri asalnya tersebut, merujuk pada 2 mata kuliah yaitu Staatsrecht, dalam kurung, itu hukum tata negara dan Administrativwet, hukum administrasi negara atau hukum tata pemerintahan. Pada Rechtshogeschool, sekolah tinggi hukum di Jakarta sejak tahun 1941 sampai dengan tahun 1945, istilah Stats and Administrative ini dipergunakan dengan, Profesor Dr. J.H.A. Logeman sebagai dosen pengampunya. Setelah tahun 1946, gabungan mata kuliah Stats and Administrative ya diselenggarakan secara terpisah di Indonesia, sorry. Sejarah perkembangan HTP selanjutnya diwarnai, oleh munculnya berbagai peristilahan untuk mata kuliah Administrative, seperti istilah hukum tata usaha negara (HUTN), yang dimunculkan oleh, Utrecht, dan Profesor Djoko Sutono SH, dipakai pada periode tahun 1950 hingga 1960, menggantikan istilahan hukum administrasi negara. Namun setelah, tahun 1960, istilahan ini muncul kembali, dan dipergunakan di Universitas Indonesia, oleh Profesor Dr. Prajudi Atmosudirjo, sorry. Di perguruan tinggi yang lain berbeda dalam, memberikan peristilah studi administratif ini, seperti di Universitas Padjadjaran Bandung dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Mata kuliah ini diberi nama Hukum Tata Pemerintahan. Contoh dalam hukum tata pemerintahannya itu seperti, pemberian izin usaha. Nah, pemerintah melalui lembaga atau, kementerian terkait seperti Dinas Perizinan Daerah, mengeluarkan izin usaha untuk, perusahaan atau individu yang ingin membuka usaha. Proses ini diatur oleh hukum, administrasi dan jika ada ketidakpuasan atau pelanggaran seperti izin yang dicabut, eee pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara seperti PUTN, dalam kurung PTUN, sorry, PTUN. Terima kasih. Saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan dan salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.